berikutnya kita selang-seling dulu. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh peserta kita dari ya aplikasi Zoom ya, Bapak David Abu Marsal. Assalamualaikum. Halo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Abu Marsal, silakan diajukan pertanyaannya. Ya, syukron. Ustaz mau nanya, agak serak suaranya Ustaz. Apabila kita menghadapi masalah, lalu kita adakah hukumnya, benarkah kalau kita misalnya sholat sunnah apapun nggak ada nama gitu Ustaz, sholat sunnah kemudian berakaat kemudian baru meminta, ini hukumnya bagaimana Ustaz? Bolehkah sholat seperti ini? Mungkin kita menghadapi masalah apapun lah, permasalahan. Gimana bisa diulang pertanyaan tadi? Apakah benar kalau misalnya kita menghadapi masalah, misalnya ada masalah yang kita hadapi, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian baru berdoa, ini hukumnya macam mana Ustaz? Ya. Nah kemudian Ustaz, sejauh mana seorang anak itu sungkeman pada orang tua, katanya kan bersalaman atau sungkeman itu tidak seperti menyembah manusia Ustaz. Karena kadang anak kan di pondok dulu biasanya cium tangan saya, sekarang enggak lagi. Ataupun saya jadi biasa saya cium tangan ibu saya mau pergi untuk berangkat keluar kota, jadi ragu juga. Jadi sejauh mana sebenarnya kita sebagai anak-anak ini bisa mencium tangan anak ibu? Kadang-kadang saya kan cium keningnya, cium tangannya, cium gitulah. Sejauh mana perbuatan kita tidak mengatakan bahwa kita menyembah manusia sejauh itu Ustaz. Kemudian yang kemarin Ustaz, yang tentang gerhana itu agak 2 pekan sebelum itu, batas akhirnya kapan Ustaz sholat gerhana itu dilakukan? Misalnya gerhana matahari atau bulan yang kemarin saya tanyakan 2 minggu sebelumnya. Iya. Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah disunahkan seseorang sholat ketika dapat masalah besar, ya? Apa disunahkan sholat 2 rakaat? Sebetulnya tidak ada ya anjuran demikian ya untuk disuruh untuk sholat 2 rakaat. Tetapi seseorang itu kalau seandainya dia ada masalah dan misalnya kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya, maka tidak ada masalah. Tapi sholat khusus karena ada masalah tertentu disunahkan sholat tidak. Tapi kalau dia ingin sholat tatawwu mutlak, ya ingin dia mendekatkan dirinya kepada Allah, ya karena orang mukmin itu mendapatkan ketenangan, ya ketentraman hati di dalam sholatnya. Maka dia ingin hatinya tentram, masalahnya ingin hilang, dia bawa sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, maka tidak ada masalah. Tapi tidak ada sholat khusus kalau ada perkara yang susah, ya itu sholat 2 rakaat. Kecuali dalam kondisi pilihan, yaitu sholat istikharah. Ya seseorang ketika bingung untuk memilih dari 2 pilihan, jadi dia tidak tahu mana di antara 2 pilihan ini yang terbaik, maka disunahkan dia sholat istikharah. Tapi kalau masalahnya bukan pilihan, masalahnya adalah musibah atau semacam masalah yang berat dia alami, dia berpisah dengan istrinya misalnya, ya, atau anaknya terkena narkoba misalnya, berat dia alami, kesedihan yang luar biasa, ya, atau orang tuanya bermasalah misalnya, kemudian dia ingin sholat menenangkan hatinya, menenangkan pikirannya, maka tidak ada masalah. Ya, dia bawa sholat tersebut. Tapi tidak ada perintah secara khusus. Ya. Kecuali tadi kalau ada bingung di 2 pilihan antara sholat pilihan satu dengan pilihan yang kedua, maka sholatnya adalah sholat istikharah. Kemudian yang kedua tentang masalah sejauh mana anak itu mencium tangan orang tuanya. Ya dulu anak saya cium tangan, sekarang pas masuk pondok tidak cium tangan lagi, misalnya demikian. Gimana? Maka ini keliru ya, ini salah. Mencium tangan itu tidak ada masalah. Orang mencium tangan orang tua tidak ada masalah dan itu dianjurkan. Maka keliru pendidikan yang mengatakan bahwasanya tidak perlu dicium lagi tangan, enggak. Cium tangan orang tua. Ya. Makanya Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmu Riwayah menjelaskan tentang masalah bagaimana Fatimah mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah anak Nabi sallallahu mencium tangan Nabi SAW. Maka tidak ada masalah kalau mencium, ya dia mencium. Sebagian orang memahami mencium tangan itu kalau boleh karena membungkuk. Ya, akibat alasan karena membungkuk semacam ini, sebagian orang nggak boleh karena itu bisa jatuh kesyirikan, membungkuk kepada selain Allah.
Membungkuk, kalau ada hajah Anda mengambil tangan, misalnya orang tua duduk di kursi, Anda berdiri. Ketika Anda ambil tangannya, otomatis Anda membungkuk. Ya, karena tidak mungkin Anda berdiri mengambil tangannya. Orang tua yang tertarik, Anda ambil tangan. Otomatis Anda membungkuk mengambil tangan, maka tidak ada masalah. Ini bukan membungkuk karena untuk ihtiram, membungkukkan diri di hadapan orang tua. Tidak. Tapi dia membungkuk karena ada hajat mengambil tangan orang tua tersebut. Ya, seperti orang tua duduk di kursi, Anda datang berdiri, kemudian Anda salami ya orang tua tersebut. Makanya tidak ada masalah. Sama seperti ketika tangan orang tua di bawah, sang anak menciumnya agak sedikit. Ya, dia menundukkan kepalanya, makanya tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Maka ya harusnya ditekankan kepada anak-anak itu juga mencium tangan orang tuanya. Ya, karena itu ya menimbulkan tambah kedekatan kepada orang tua, menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang tua. Tetapi ada persepsi yang keliru dalam masalah mencium tangan ini. Karena mereka meyakini bahwasanya mencium tangan ini bisa membungkuk, dan membungkuk itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Betul, membungkuk tidak boleh hanya kecuali kepada Allah. Ini kalau membungkuknya untuk menghormati. Tapi kalau membungkuknya karena ada hajat, karena tangannya di bawah dia ambil, ya, kemudian agak membungkukkan, atau orang tuanya duduk di kursi, dia berdiri, ingin sungkaman, ingin selamanan, maka ini tidak mengapa. Ini tidak sesuatu yang diharamkan. Ya, tidak sesuatu yang diharamkan. Dan Fatimah pernah mencium tangan Nabi SAW. Maka sang anak itu sampai tua pun dicium tangan orang tuanya. Walaupun anak itu usianya 50, orang tuanya usianya 80, tetap dia cium orang tuanya, tangannya, dia cium keningnya orang tua. Ya, maka ini kadang adab semacamnya harus ditekankan. Kadang-kadang akibat semacam itu pada sebagian anak itu kadang-kadang kurang dia beradab dengan orang tua. Akibat dia tidak mencium, ya, dan ini juga saya perhatikan fenomena semacam ini. Kadang-kadang itu anak-anak itu tidak terbiasa dia mencium tangan orang yang lebih besar. Kadang dia kurang beradab dengan orang yang lebih besar. Bahkan sampai kepada gurunya pun juga kadang-kadang demikian. Ini fenomena ya yang ada saat-saat ini. Ya, maka perlu juga ditekankan ya tentang masalah menghormati orang besar. Itu salah satu tandanya adalah dengan cara kita mencium tangannya atau mencium jidatnya. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga adalah masalah tentang sholat kusuf atau sholat gerhana itu sampai mana batasannya? Kapan batas terakhir? Batas terakhir adalah kalau hilang gerhananya. Kalau hilang gerhananya, sudah tidak ada lagi sholat gerhana. Ya, kalau sudah selesai gerhananya, maka sudah habis waktu untuk melaksanakan sholat gerhana. Wallahu ta'ala.